Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat untuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, pendengar channel Deni Mukhlis yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang mulia ini saya akan membahas kisi-kisi penilaian akhir tahun PAT, ujian semester genap SMA Lab School Cibubur. Nah, ini kisi-kisi ini khusus dibuat untuk kelas 11 angkatan HW tahun pelajaran 2023-2024. Semoga dengan kalian anak-anak menonton penjelasan Bapak, pembahasan Bapak terkait dengan kisi-kisi ujian ini, semoga mendapatkan nilai PAT yang maksimal, mendapatkan nilai 100. Amin, ya Rabbal Alamin. Semoga dengan itu nanti peringkatnya naik, rata-rata rapornya juga naik, dan naik ke kelas 12 dengan nilai yang meningkat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Namun, yang paling penting daripada nilai adalah kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi orientasinya tidak hanya nilai. Nilai itu bonus dari kita menguasai ilmu. Dan yang lebih penting lagi adalah kita mampu mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Dan lebih bagus lagi kalau kita mampu men-share, membagi, mengajak orang lain dengan apa yang telah kita amalkan. Baik, langsung saja. Kita bahas, di sini ada 5 materi atau 5 kompetensi dasar. Materi yang pertama tentang syaja'ah. Di sini ada 10 soal. Materi yang kedua tentang pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada 10 soal, ya. Yang syaja'ah nomor 1 sampai 10, khutbah, tabligh, dan dakwah nomor 11 sampai 20 di kisi-kisi. Lalu materi yang ketiga tentang prinsip ekonomi dalam Islam. Ini ada 10 soal juga, nomor 21 sampai 30. Lalu yang keempat, materi yang keempat, sejarah perkembangan Islam pada masa kejayaan. Ini 10 soal juga, nomor 31 sampai 40. Dan materi 5 yang terakhir, sejarah perkembangan Islam pada masa modern. Dari tahun 1800, abad 19 sampai sekarang. Ini ada 10 soal juga. Jadi total semuanya ada 50 soal. Oke. Kalian sebelum melanjutkan menonton video ini, silahkan dibuka kisi-kisinya, diambil pulpennya. Kalau kisi-kisinya sudah dicetak kayak gini, langsung ditulis jawabannya. Kalau masih diketik atau di dalam bentuk Word, langsung diketik. Kayak gitu ya. Jadi jangan hanya mendengarkan saja, tapi ditulis juga. Semakin banyak indera kita terlibat dalam aktivitas sebuah menuntut ilmu, maka akan semakin cepat kita tangkap dan semakin lama melekatnya di dalam diri kita. Seperti itu. Oke, kita masuk kisi-kisi nomor 1 tentang syaja'ah. Peserta didik dapat mengidentifikasi hukum bersikap syaja'ah. Nah, jadi syaja'ah itu artinya berani, ya. Berani. Berani dalam hal kebaikan. Tidak ada berani dalam hal keburukan. Kalau ada orang yang berani terobos lampu merah, berani berbohong, berani durhaka kepada orang tua, itu artinya dia tidak memiliki keberanian untuk meninggalkan kemaksiatan. Tidak memiliki keberanian untuk meninggalkan keburukan. Justru dia bukan orang yang berani. Orang yang memiliki sifat syaja'ah, orang yang berani itu adalah orang yang mampu menegakkan kebenaran, melakukan kebaikan, dan meninggalkan keburukan, meninggalkan kemaksiatan. Itu yang berani itu. Nah, di sini peserta didik dapat mengidentifikasi hukum bersikap syaja'ah. Jujur itu wajib. Hukum bersikap syaja'ah ini sama seperti wudhu. Kalau kita mau sholat fardu itu wajib. Maka hukum berwudhu menjadi wajib karena wudhu itu syarat sahnya sholat. Jujur itu wajib. Ya, maka hukum memiliki keberanian untuk bersikap jujur juga wajib.
Maka nomor satu jawabannya adalah hukum bersikap saja adalah wajib atau fardu. Fardu itu ada dua, ada fardu ain, fardu kifayah. Fardu yang mana? Fardu ain. Wajib setiap individu untuk memiliki sikap saja. Oke, itu nomor satu. Nomor dua, kita cepat saja karena nanti ada 50 kisi-kisi ya. Peserta didik dapat mengidentifikasi hikmah berperilaku saja'ah. Nah, hikmahnya tentu bersikap berperilaku saja'ah ini akan menghasilkan keberanian di dalam diri kita untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan, tentunya juga akan menghasilkan kejujuran. Karena kejujuran itu butuh keberanian, ya. Maka hikmahnya mungkin hidup kita menjadi lebih tenang, ya, lebih percaya diri, lebih berani, tidak merasa was-was, ya. Urusan menjadi Allah mudah, kita disenangi oleh orang. Itu di antara hikmahnya. Nomor tiga, peserta didik dapat mengidentifikasi beberapa perilaku saja'ah. Nah, sebelum kita identifikasi perilaku saja'ah itu ada dua. Ada yang pertama namanya saja'ah harbiyah, yang kedua saja'ah nafsiyah. Apa itu? Saja'ah harbiyah itu adalah saja'ah dalam bentuk fisik yang aktivitas yang kita lakukan itu terlihat dan berkaitan dengan orang lain. Ya, contohnya kalau zaman dahulu kenapa disebut saja'ah harbiyah? Karena contohnya berperang di jalan Allah. Sekarang kita kan tidak ada perang lagi. Maka saja'ah harbiyahnya misalkan mengingatkan orang, teman ketika mulai ya, terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik, mengajak kepada kebaikan, ngajak sholat berjamaah, ngajak ngerjain tugas bareng, itu saja'ah harbiyah. Lalu yang kedua saja'ah nafsiyah. Saja'ah nafsiyah itu keberanian moral yang kaitannya sama diri kita sendiri. Ya, contohnya ketika ujian kita tidak mampu menjawabnya karena lupa, ada kesempatan untuk berbohong, untuk nyontek. Kita nggak mau lakuin. Nah, itu namanya saja'ah nafsiyah. Dari dalam diri kita sendiri untuk diri kita. Ketika datang waktu azan, kita kalahkan rasa malas, kita berjalan menuju ke masjid untuk sholat berjamaah. Itu namanya saja'ah nafsiyah. Lalu kalau kita bisa ajak teman, itu saja harfiah. Nah, jadi sesimpel itu ya. Jadi beberapa perilaku saja seperti tadi. Kalau saja harfiah, kita mengajak kebaikan, mengingatkan orang untuk tidak berbuat buruk berkaitan dengan orang lain karena ada aktivitas di situ. Terlihat perbuatannya. Kalau saja nafsiyah, bentuk perbuatannya, perilakunya yang berkaitan dengan diri kita sendiri untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Umumnya seperti itu. Ya. Baik, selanjutnya nomor 4, peserta didik dapat mengidentifikasikan yang mencerminkan sikap keberanian. Nah, itu tadi sama saja berani ya. Jadi nanti ada dua contoh ya yang harus dipilih. Keberanian nafsiyah, saja'ah harbiyah. Harus bisa dibedakan ya. Lalu nomor 5, peserta didik dapat menjelaskan sikap harbiyah dan sikap nafsiyah. Nah, ini mirip-mirip nih. Soalnya nih 3 soal yang mirip ya. Tapi nanti kalau ketika ujian tentu soalnya diacak ya. Optionnya juga diacak masing-masing tentu tidak sama. Jadi sikap harbiyah itu yang berkaitan dengan orang lain, yang terlihat, yang tampak perbuatannya. Kalau sikap nafsiyah, saja nafsiyah itu berkaitan dengan diri kita sendiri, yang kita yang merasakannya. Gitu. Intinya berani untuk mengerjakan kebaikan, berani untuk meninggalkan keburukan. Kalau berkaitan dengan orang lain, kita yang berinteraksi dengan orang lain itu namanya saja harbiyah. Kalau terhadap diri kita sendiri, itu adalah saja nafsiyah. Baik, nomor 6. Peserta didik dapat mengidentifikasikan faktor seseorang mempunyai sikap berani membela kebenaran. Nah, kalau kita mau punya sikap saja'ah untuk terus ada dalam diri kita. Karena kan iman itu yazid wa yangkus. Kadang naik, kadang kurang. Yazid bitto'ah, dia bertambah dengan ketaatan. Yangkus, dia berkurang bil maksiyah karena kita melakukan kemaksiatan. Nah, apa faktor yang bisa kita bersikap saja'ah membela kebenaran? Ya, tanamkan rasa takut pada Allah, ya. Lalu tanamkan rasa selalu diawasi oleh Allah melalui malaikatnya kiri, kanan, depan, belakang, ya. Tanamkan pada diri kita lebih cinta akhirat daripada dunia. Bukan berarti dunia diabaikan, ya. Dunia kita kuasai, letakkan di tangan, tapi akhirat di hati yang utama. Lalu misalkan supaya punya sikap saja ya harus dilatih, harus dididik, ya butuh pendidikan, butuh pelatihan.
Nah, lalu berikutnya yang ketujuh, peserta didik dapat menganalisis sifat sajaah. Nah, ini nanti disajikan sebuah cerita tentang contoh sifat sajaah, nanti diidentifikasi. Ini analisa ya. Nah, insya Allah bisa lah nanti. Yang mana yang contoh perbuatan sajaah, yang mana yang bukan. Gitu ya. Yang kedelapan, peserta didik dapat menganalisis sikap sajaah. Nah, nanti diidentifikasikan ya, dikasih cerita juga, sebuah pernyataan, lalu seperti apa perbuatan orang yang bersifat sajaah itu ya. Nah, indikatornya adalah perbuatan sajaah itu berani itu selalu berbuat sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis, berani di atas itu, bukan di atas yang lain. Nah, itu sajaah tadi. Bukan berani berbohong, berani nipu, berani pacaran misalkan udah berani ngerokok, ah cemen lu nggak berani lu rokok. Justru orang yang ngerokok itu dia nggak berani menolak itu. Itu yang cemen, orang yang berani menolak keburukan, itu yang namanya syaja'ah di dalam Islam. Ya. Nomor 9. Peserta didik dapat mengidentifikasi arti penyakit wahan. Orang yang tidak mampu bersikap syaja'ah, hati-hati. Dia terkena yang namanya penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Penyakit yang terlalu mencintai dunia dan takut menghadapi kematian. Gara-gara terlalu mencintai dunia dan gara-gara takut mati, maka sikap syaja'ah untuk kebenaran, untuk menolak keburukan akan jadi hilang. Jadi penyakit wahan itu artinya adalah terlalu cinta dunia dan takut dengan kematian. Nomor 10. Peserta didik dapat mengidentifikasi makna al-jubun. Nah, al-jubun itu lawan kata dari syaja'ah. Syaja'ah artinya berani, al-jubun artinya penakut. Ya. Nah, itu 10 soal tentang syaja'ah. Selanjutnya tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Sisi nomor 11. Peserta didik dapat mengidentifikasikan sunnah khutbah Jumat. Nah, sunnah yang dilakukan oleh khotib maksudnya ya, yang di sini dalam pertanyaannya, diantaranya menyampaikan tausiah, itu sunnah. Bukan masuk rukun ya, memberi salam, berdiri di tempat yang tinggi, menghadap ke jamaah itu sunnah. Lalu nomor 12, peserta didik mengidentifikasikan salah satu rukun khutbah. Rukun khutbah, khutbah Jumat itu kan ada dua ya. Khutbah pertama, khutbah kedua. Rukun khutbahnya pertama membaca hamdalah. Innal hamdalillah. Lalu syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Lalu sholawat ya. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Lalu wasiat taqwa. Fa ayyuhal hadirun usikum wa iyya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Lalu baca Al-Qur'an. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu yang keenamnya adalah baca doa. Itu rukun ya. Jadi nanti ditanya salah satunya saja. Nomor 13. Peserta didik dapat mengidentifikasi makna peserta jamaah khutbah. Nah, istilah-istilah ya. Ada yang namanya imam. Imam itu ya pemimpin sholat. Makmum yang mengikuti imam, yang dipimpin. Ya. Lalu ada masbuk. Masbuk itu artinya makmum jamaah yang datang terlambat. Itu masbuk. Lalu ada muazin. Muazin itu orang yang azan. Ya. Lalu ada namanya khotib. Khotib orang yang menyampaikan khutbah. Ada mustami. Mustami itu adalah jamaah yang mendengarkan khutbah, itu disebut dengan mustami, orang yang sedang mendengarkan. Ya, itu istilah-istilah ya. Lalu nomor 14 kisi-kisinya, peserta didik dapat mengidentifikasikan rukun khutbah Jumat kedua. Sebenarnya sama ya antara rukun khutbah Jumat pertama dengan kedua, cuman bedanya ditekankan dari khutbah kedua itu ya biasanya dengan membaca doa. Nah, itu bedanya. Yang ke-15, peserta didik dapat mengidentifikasi arti tabligh. Tabligh itu ya secara bahasa artinya menyampaikan, tabligh menyampaikan. Secara istilah pun juga nanti selalu diawali dengan kata-kata menyampaikan pesan agama, pesan kebaikan untuk segala macam. Jadi kata kuncinya ada di menyampaikan, gitu ya. Ingat, tabligh menyampaikan. Nomor 16. Peserta didik dapat mengidentifikasikan perbedaan khutbah Jumat dan tabligh. Ya, khutbah Jumat dan tabligh. Kalau khutbah ada rukunnya, ada syaratnya, ya sah dan tidak sah kalau rukunnya tidak terpenuhi, syaratnya tidak dilakukan. Tapi kalau tabligh tidak ada, nggak sah ceramahnya, nggak ada, ya. Tapi ada ketentuannya, cuman nggak ada rukunnya gitu ya. Jadi lebih fleksibel kalau tabligh. Kalau khutbah ada rukun, ada syaratnya, waktu-waktunya juga ditentukan gitu ya. Lalu nomor 17,
Peserta didik menganalisis dari makna khutbah, tabligh, dan dakwah. Itu yang tadi ya. Khutbah itu khotib yang menyampaikan pesan-pesan agama untuk mengingatkan kita untuk kepada ketakwaan. Kalau tabligh menyampaikan ya pesan agama, pesan kebaikan, nasihat. Kalau dakwah mengajak kepada kebaikan, mengajak untuk meninggalkan keburukan. Dakwah artinya mengajak. Oke, nomor 18. Peserta didik dapat menganalisis khutbah Jumat dengan khutbah Idul Fitri. Apa bedanya? Kalau khutbah Jumat, yaitu dianggap sebagai pengganti 2 rakaat sholat zuhur. Karena sholat Jumatnya 2. Gitu ya. Kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, enggak. Ya, mendengarkan khutbah bukan dianggap sebagai pengganti sholat. Lalu, kalau khutbah Jumat dilakukan sebelum sholat, kalau khutbah Idul Fitri, Idul Adha dilakukan khutbahnya setelah sholat. Itu bedanya. Lalu 19. Peserta didik dapat mengidentifikasi hukum melaksanakan dakwah. Dakwah itu hukumnya wajib. Setiap kita wajib berdakwah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Minimal kita melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan. Itu namanya dakwah bilhal. Dengan kita mencontohkan kepada orang yang ada di sekitar kita. Karena hukum melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan itu ya wajib. Ya, jadi hukum berdakwah adalah wajib. 20. Peserta didik dapat menganalisis kegiatan ibadah yang bersamaan dengan khutbah. Nah, ini maksudnya ibadah apa yang ada khutbahnya. Ya, di antaranya nih, sholat Jumat, ya ada khutbah Jumat. Lalu sholat istisqa, ya ada khutbahnya. Sholat gerhana, ada khutbahnya. Sholat hari raya, Idul Adha, Idul Fitri, ada khutbahnya. Gitu ya, itu yang sholat. Lalu di luar sholat itu yang dikenal khutbah itu adalah khutbah nikah. Itu aja. Selebihnya tidak ada ya. Oke, itu materi khutbah, tabligh, dan dakwah. 10 soal ya, 11 sampai 20. Sekarang materi yang ketiga, prinsip ekonomi dalam Islam. Nomor 21. Peserta didik dapat mengidentifikasikan prinsip ekonomi Islam. Jadi prinsipnya itu, asas-asasnya ada beberapa ya. Yang pertama, asas manfaat. Harus ada manfaat dalam transaksi, dalam bermuamalah itu. Yang kedua, suka sama suka, saling ridho. Ya, nggak boleh dalam paksaan maksudnya ya. Yang ketiga, asas kejujuran, harus jujur. Kalau jual beli jujur, pinjam meminjam jujur, gitu ya. Asas keadilan, harus adil, ya. Nggak boleh mengurangi, ya, nggak boleh menjual lebih mahal dan segala macamnya. Lalu ada akad ijab qabul, gitu ya. Nah, yang kedua dua, peserta didik dapat mengedukasi hukum asal jual beli. Hukum asal jual beli itu mubah, boleh, ya, boleh. Menjadi haram kalau rukunnya tidak terpenuhi atau melakukan jual beli tidak sesuai dengan ketentuan, gitu ya. 23. Peserta didik dapat mengidentifikasi rukun jual beli. Nah, rukunnya apa? Ada 4. Penjual, pembeli, ada barangnya atau jasanya, dan ada akad, ya, ada ijab qabulnya. Lalu 24. Peserta didik dapat menganalisis jual beli yang terlarang. Ya, jual beli yang masih di pohon. Soalnya durian nih, wah, belum matang, belum dipanen. Saya beli deh durian ini, satu pohon ini semuanya seharga 10 juta. Nanti saya ambil ketika udah matang. Nah, itu nggak boleh. Ya. Atau ikan di kolam. Baru dimasukin bibitnya, baru dipanen berapa? 1 bulan lagi. Ah, saya beli deh sekarang, nanti saya ambil. Nggak boleh. Ya. Baiknya, kalau mau dari sekarang, biar nggak diambil orang, di-tag aja. Dibayarnya sesuai dengan harga ketika ikannya dipanen atau duriannya diambil. Gitu. Bukan dari sekarang dibayar, karena nanti nggak tahu, bisa jadi yang menjualnya rugi, ternyata harga waktu itu lebih mahal, atau yang membeli rugi, ternyata buahnya atau ikannya nggak sesuai dengan yang ditaksir gitu ya. Oke, selanjutnya barang najis ya, itu juga dilarang ya, jual beli barang najis. Oke, 25. Peserta didik dapat menganalisis makna kerjasama ekonomi syirkah, mudorobah, dan kirot. Nah, ini harus diperhatikan. Syirkah itu artinya kerjasama. Sama-sama menanam modalkah, ya, memberikan modalkah, sama-sama menggunakan tenagakah, itu kerjasama. Kita benar-benar bekerja bersama. Itu disebut akadnya syirkah. Lalu ada lagi yang kedua, berapa tadi? Mudorobah. Dan yang ketiga kirot. Mudorobah sama kirot ini sebenarnya mirip, sama ya. Cuman di buku diidentifikasi, dibedakan mudorobah itu kerjasama antara investor sama pengelola. Nah, jadi ada kata-kata investor. Kalau nggak ada kata investor itu artinya mudorobah. Kalau kirot itu kerjasama antara
hmm, peminjam sama pemilik modal ya, pinjaman. Kirot itu kata kuncinya adalah pinjaman. Ah, gitu. Tapi artinya sama-sama kerjasama antara pemilik modal sama pengelola modal. Gitu, pengelola yang dipinjemin, gitu ya. Tapi kalau di buku dibedakan mudoroba itu kerjasama antara pengelola dengan investor, investor dengan pengelola. Kalau kirot antara peminjam dengan yang dipinjam, gitu ya. Oke, nomor 26. Peserta didik dapat mengenal makna syirkah, mudharabah, dan qiraat. Ah, ini udah. Artinya ada dua soal yang sama ya. Nanti mungkin apakah syirkah yang pertama, qiraat yang kedua, atau mudharabah gitu ya. Lalu yang ke-27, peserta didik dapat mengidentifikasi makna qiraat. Qiraat itu artinya pinjaman ya. 28. Peserta didik dapat menganalisis kerjasama di bidang perkebunan. Kalau di bidang perkebunan, sawah misalkan penggarap, petani dengan yang punya sawah, kalau ini ada dua istilah, ada namanya muzaroah, ada namanya mukhobar. Kalau muzaroah itu orang yang memberikan modal untuk beli bibit, untuk pupuk, untuk mengelola, itu dari petani sendiri, dari penggarap, itu nama kerjasamanya adalah muzaroah. Ya, muzaroah. Tapi kerjasama antara petani dengan yang punya sawah, kalau dimodali bibitnya, pupuknya, segala macamnya oleh pemilik sawah, itu nama kerjasama adalah mukhobaroh. Ya, ingat, mukhobaroh bibitnya dari pemilik lahan sawah. Ya, kalau muzoroah bibitnya, pupuknya, pokoknya modalnya itu dari petani gitu. Kalau di bidang perkebunan itu namanya musakoh. Oke, nomor 29. Peserta didik dapat menganalisis jual beli dalam memilih barang. Dalam memilih barang, itu di dalam jual beli ada istilah khiyar. Kita memilih, khiyar itu artinya memilih. Memilih untuk melanjutkan jual beli atau tidak. Gitu ya. Khiyar itu ada 3. Khiyar majelis, ketika kita masih di tempat itu, kita mau memilih melanjutkan atau tidak dalam membeli barang. Yang kedua, khiyar syarti, khiyar syarat. Kita membeli dengan syarat. Misalkan beli sepatu, anak saya di rumah nih, kalau nggak cocok nanti boleh ditukar, nggak ada syaratnya gitu ya. Yang ketiga, khiyar IB. Kalau ada cacat, kita kembalikan, kita return. Gitu ya, kita ganti misalkan kalau reject dan segala macam. Itu khiyar IB, ada cacat ya. Lalu yang ke-30, peserta didik dapat mengidentifikasi makna tahun. Nah, jadi di dalam akad ekonomi Islam itu ada asuransi syariah. Itu diperkenankan dalam prinsip tahun ya. Tahun itu artinya saling tolong menolong ya, kerjasama. 31. Peserta didik dapat mengidentifikasi tokoh yang 31 artinya masuk materi yang keempat ya. Sejarah perkembangan Islam pada masa kejayaan. Kita cepat saja, nanti kalian silahkan diulang-ulang lagi videonya ya. Jadi nomor 31, peserta didik dapat mengidentifikasikan tokoh yang berhasil menaklukkan Byzantium. Nama tokohnya adalah Sultan Muhammad II. Ya. Gelarnya Al-Fatih. Ya. Arti Al-Fatih itu sang penakluk. Nomor 32, peserta didik dapat mengidentifikasikan makna Al-Fatih. Sang penakluk ya jawabannya. 33, peserta didik dapat mengidentifikasi ajaran tarekat pada masa kerajaan Turki Utsmaniyah. Yang dominan pada waktu itu, nama tarekatnya adalah tarekat Bektashi. Ya. Bektashi. Turki itu Bektashi. Gitu ya. 34, peserta didik dapat mengidentifikasikan bukti kemajuan di bidang hukum. Pada waktu itu banyak dibuat undang-undang. Itu jawabannya. Banyak dibuat undang-undang, dilengkapi. Ada undang-undang tentang politik, tentang militer, tentang pidana, tentang kepemilikan tanah dan yang lain-lain. Dilengkapi undang-undangnya lebih sempurna. Gitu ya pada waktu itu. Nomor 35. Peserta didik dapat mengidentifikasi bukti kemajuan di bidang politik pada kerajaan Mughal. Mughal ya. Mughal di India ya. Ada angkatan bersenjatanya menjadi kuat, ya, organisasi militernya baik pada waktu itu, persenjataan kerajaannya sempurna, toleransi kehidupan beragamanya bagus. Nah, itu kemajuannya. Lalu nomor 36, peserta didik dapat menganalisis usaha para raja Mughal di bidang ilmu pengetahuan. Ya, usaha maksudnya bukan usaha ekonomi ya. Apa yang dilakukannya raja-raja Mughal di bidang ilmu pengetahuan untuk memajukan kerajaannya, yaitu dengan cara menerjemahkan buku-buku ke dalam bahasa Urdu pada waktu itu. Ya. 37. Peserta didik dapat mengidentifikasikan peninggalan kerajaan Mughal. Di India ya, Mughal ini di India ada Taj Mahal, ada Benteng Merah, ada Masjid Moti, ada Masjid Jama. Kalau Hagia Sophia itu bukan Mughal tapi di Turki ya. 38. Peserta didik dapat mengidentifikasikan pendiri kerajaan Safawi. Nah, ini banyak yang salah nih kemarin nih.
pendiri kerajaan Safawi itu Syah Ismail. Tapi kalau pendiri tasawufnya tasawuf Safawiyah itu Syekh Safi ad-Din. Ya, tapi kalau pendiri kerajaan, yang ditanya pendiri kerajaan, jawabannya adalah Syah Ismail. Oke, nomor 39. Peserta didik dapat mengidentifikasikan tokoh yang menaklukkan kabilah Uzbek. Ya, siapa tokohnya? Al-Syaibani. Yang menaklukkan kabilah Uzbek adalah tokohnya Al-Syaibani. 40. Peserta didik dapat mengidentifikasikan arti Fertile Crescent. Nah, ini ketika kerajaan Safawi untuk memajukan perekonomian dengan budidaya ulat sutra ya, maka dikenal kerajaan Safawi pada waktu itu Fertile Crescent, artinya bulan sabit subur. Nah, itu dia. Sekarang 10 soal terakhir, sejarah perkembangan Islam pada masa modern. 41. Peserta didik dapat menganalisis peran Jamaluddin Al-Afghani di bidang politik. Apa itu? Yang pertama diawali dengan penasehat Raja Sir Ali Khan. Ya, dia penasehat raja awal. Yang 42. Peserta didik dapat mengidentifikasi wafatnya Jamaluddin Al-Afghani. Jadi Al-Afghani itu, karena Al-Afghani dia lahir di Afghanistan, tapi wafatnya di Turki. Ya. 43. Peserta didik dapat mengidentifikasikan arti pan-Islamisme. Nah, ini ide pembaharu yang dilakukan oleh Jamaluddin Al-Afghani, pan-Islamisme. Apa arti pan-Islamisme ini? Yaitu persatuan negara-negara Islam dalam satu komando pemerintahan. 44. Peserta didik dapat mengidentifikasikan buletin yang diterbitkan Jamaluddin Al-Afghani. Jadi untuk menyebarkan ide pan-Islamismenya ini, dia membuat buletin. Nama buletinnya adalah Urwah Al-Wuthqa. Al-Urwah Al-Wuthqa ya, Urwah Al-Wuthqa. 45. Peserta didik dapat mengidentifikasikan tokoh pembaharu Islam, yaitu Muhammad Iqbal. Maksudnya dari mana Muhammad Iqbal ini berasal? Yaitu dari India. Ya, tokoh pembaharu dari India diantaranya Muhammad Iqbal. 46. Peserta didik dapat mengidentifikasikan tokoh pembaharu yang memperjuangkan berdirinya negara Islam Pakistan. Siapa dia? Yaitu Abu A'la Al-Maududi. Itu jawabannya. 47. Peserta didik dapat mengidentifikasikan yang meruntuhkan rezim Shah Pahlavi. Nah, ini cikal bakal berdirinya negara Republik Islam Iran. Siapa itu? Yaitu Ayatullah Khomeini. 48. Peserta didik dapat mengidentifikasikan tokoh sastrawan Al-Azhar Kairo. Ya, siapa itu? Yaitu Mustafa Lutfi Al-Manfaluti. Mustafa Lutfi Al-Manfaluti. 49. Peserta didik dapat mengidentifikasikan tokoh ulama dalam memperjuangkan agama Islam di Indonesia. Di antaranya yaitu pendiri Nahdlatul Ulama. Siapa beliau? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. 50. Peserta didik dapat mengidentifikasi tokoh ulama dalam memperjuangkan agama Islam di Indonesia. Ini maksudnya yang mendirikan organisasi Muhammadiyah. Siapa beliau? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, udah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan penjelasan Bapak dalam membahas kisi-kisi ini, ya, semoga bisa kalian pahami dan semoga mendapatkan nilai yang terbaik, mendapatkan nilai sempurna, nilai PAT, PBB sebelumnya semoga mendapatkan nilai 100. Amin ya rabbal alamin. Jadi silakan dibahas kisi-kisi ini, panduannya sudah Bapak buat melalui YouTube ini. Jika masih ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan. Ya, untuk IPA, IPS, dan FT semuanya karena soalnya sama. Terima kasih anak-anak semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.